warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sylvina Yulianti, NIM 202033100 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Ketemu lagi dengan saya di vlog saya kali ini yang akan membahas suatu masalah yang ada di bumi melalui visi geografi dan visi sejarah untuk memenuhi tugas mata kuliah perspektif global. Kita simak bareng-bareng ya vlog saya kali ini. Selamat menyaksikan. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai perspektif global dari visi geografi. Sebelumnya, apa sih geografi itu? Geografi adalah ilmu keruangan yang mengkaji berbagai fenomena dalam konteks keruangannya. Kemudian apa sih perspektif geografi? Atau perspektif keruangan adalah suatu kemampuan memandang secara mendalam berkenaan dengan fenomena, proses, dan masalah keruangan permukaan bumi, baik masa lampau, saat ini, terutama untuk masa yang akan datang. Pendekatan yang dapat diterapkan pada perspektif keruangan ini yaitu pendekatan sejarah dan kemampuan memprediksi. Dalam ruang lingkup kajian perspektif keruangan ini berkembang melalui perspektif lokal, perspektif regional, sampai perspektif global. Selanjutnya, bagaimana keadaan pemukiman, jalan, pertanian, pengairan, perdagangan, dan keadaan penduduk setempat. Nah, melalui pengamatan perspektif global, kita dapat menyaksikan perkampungan yang satu dengan yang lain menjadi bersambung membentuk perkampungan yang lebih luas dari perkampungan-perkampungan semula. Di sini terjadi proses sosial ekonomi dalam bentuk interaksi antara penduduk dan saling ketergantungan atau interdependensi barang-barang kebutuhan sehari-hari. Dalam keadaan yang demikian, perspektif geografi Anda tidak hanya tetap berbatas pada ruang yang disebut kampung atau perkampungan, melainkan terdorong pada kawasan-kawasan yang lebih luas. Dalam proses perluasan kota, penambahan serta pertambahan penduduknya telah terjadi proses yang dikenal dengan sebutan urbanisasi. Terjadi adanya tiga peristiwa yang berkaitan satu sama lain. Tiga peristiwa yang termasuk ke dalam proses urbanisasi ini yaitu perpindahan penduduk dari perdesaan ke perkotaan, kemudian perluasan area atau kawasan kota, dan perubahan cara hidup sebagai orang kota. Nah, dari pembahasan tadi, perspektif geografi atau perspektif keruangan itu tidak lagi melihat kawasan lokal semata, melainkan telah menjangkau kawasan yang lebih luas. Oleh karena itu, perspektif geografi ini dapat disebut sebagai perspektif regional. Geografi dapat dikatakan sebagai induk ilmu dengan ketentuan bahwa kajian ilmu apapun pengamatannya selalu dimulai dari permukaan tempat objek kajian itu berada. Dengan demikian, perspektif global sebagai perspektif geografi menjadi landasan sudut pandang ilmu apapun selama aspek kajian yang meluas itu masih melekat di permukaan bumi. Nah, itu tadi pembahasan mengenai perspektif global dari visi geografi. Oke, selanjutnya yang kedua kita akan membahas perspektif global dari visi sejarah. Dapat digambarkan bahwa perspektif sejarah mengacu pada konsep waktu, atau dengan kata lain perspektif sejarah itu sama dengan perspektif waktu, terutama waktu yang sudah lampau. Perspektif sejarah suatu peristiwa membawa citra tentang suatu pengalaman masa lampau yang dapat dikaji hari ini untuk memprediksi kejadian-kejadian yang akan datang. Selanjutnya, perspektif global dari sudut pandang sejarah tentang tokoh-tokoh, bangunan-bangunan, perang, pertemuan internasional, dan peristiwa-peristiwa bersejarah yang memiliki dampak luas terhadap tatanan kehidupan global dapat dimunculkan dalam pendidikan sebagai acuan transformasi budaya
serta pengembangan kualitas sumber daya manusia generasi muda untuk memasuki kehidupan global di hadapannya. Nah, contoh masalah atau contoh peristiwa dari perspektif sejarah ini yaitu perang. Berbagai perang di berbagai kawasan, terutama perang dunia, yang tercatat sebagai peristiwa sejarah tidak hanya dilihat dari dahsyatnya penggunaan senjata dan ngerinya pembunuhan umat manusia, namun dilihat dari sudut pandang global. Dapat diungkapkan nilai dan makna kemanusiaannya. Perang yang pada saat berlangsungnya sebagai ajang pertentangan berbagai pihak atau berbagai negara, ternyata setelah usai menjadi alat pemersatu berbagai bangsa dalam memikirkan umat secara global. Pengalaman buruk dari perang telah menjadi alat penyadar umat dunia untuk memikirkan hal-hal yang lebih bernilai dan bermakna bagi kemanusiaan, bahkan secara global meningkatkan kemampuan iptek yang mendukung kesejahteraan. Sebaliknya, pengalaman negatif yang membawa malapetaka terhadap penghancuran umat menjadi acuan kewaspadaan bagi kepentingan bersama. Bagi kepentingan pendidikan, perang yang merupakan peristiwa sejarah itu juga menjadi ajang meningkatkan kesadaran, penghayatan, dan kewaspadaan peserta didik terhadap bahaya perang modern di hari-hari mendatang. Selanjutnya, dengan belajar sejarah, kita akan mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi dan mampu belajar dari perubahan-perubahan terjadi tersebut, sehingga mampu mengantisipasi, menghadapi, dan mengatasinya. Contohnya, terjadinya revolusi industri telah mengubah masyarakat feodal berdasarkan tanah atau agraris ke masyarakat industri. Sedangkan pada abad sekarang ini yang terjadi revolusi informasi, sehingga negara-negara yang menguasai teknologi informasi yang akan berjaya. Malaise ekonomi yang terjadi pada tahun 1930-an telah mengacaukan kegiatan ekonomi dunia, dan sekarang ini juga terjadi krisis ekonomi di Asia, terutama Asia Tenggara. Bila keadaan ini tidak segera diatasi, akan bisa berpengaruh pada perekonomian dunia.